Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin melaporkan kembali kepada pemirsa. Saat ini saya berada di Bukit Seger, ya, di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengapa dinamakan bukit? Karena posisinya di atas, pemirsa, ya, gundukan tanah letaknya lebih tinggi dari sekitar. Dan dapat Anda saksikan di sebelah sana ada logo Pertamina ini, ya, perusahaan migas nasional BUMN. Ini adalah sirkuit internasional Mandalika yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 November tahun 2021 kemarin. Dan pada bulan kemarin ada event MotoGP di sini yang diikuti oleh pembalap dari berbagai negara. Nah, pemirsa, sirkuit internasional Mandalika ini berada di Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Tengah ini adalah kabupaten yang beribu kota di Praia, di mana di Kabupaten Lombok Tengah ini ada Bandar Udara Internasional Lombok yang merupakan bandara untuk mobilitas keluar masuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik untuk Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Nah, pemirsa, Bandara Internasional Lombok ini di Praia ini menggantikan Bandara Selaparang yang sudah tidak lagi digunakan. Nah, dapat Anda saksikan di atas sana, ini adalah sirkuit internasional Mandalika yang memiliki panjang 4,32 km dan memiliki 19 tikungan. Ya, saya ulangi lagi, pada bulan kemarin ada event MotoGP yang diikuti pembalap dari berbagai negara. Kelihatan jelas dari sini, pemirsa. Tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama, bahwa lokasi di sekitar sirkuit Mandalika ini pembangunan belum selesai, ya, belum selesai secara total, karena kanan kiri masih ada beberapa bangunan yang bisa dikatakan belum sempurna pengerjaannya. Dan di sebelah sana ada Pantai Seger, pemirsa. Kemudian di sebelahnya ini ada Pantai Kuta. Ini bukan Pantai Kuta yang berada di Bali, namun Pantai Kuta yang berada di Pulau Lombok ini. Saya naik ke atas, pemirsa. Banyak sekali para wisatawan yang bersuah foto di atas ini untuk mengabadikan pemandangan laut maupun pemandangan sirkuit internasional Mandalika. Ya, sampai sana, pemirsa, ya. Anginnya cukup kencang. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16:10 waktu Indonesia Tengah atau WITA, di mana hawa udara tidak panas, tidak juga dingin, artinya sangat sejuk sekali. Cuaca cerah. Kemudian kelihatan jelas, pemirsa, ya, sirkuit internasional Mandalika yang dikelola oleh BUMN migas kita, yaitu PT Persero, ya. Itu lambang Pertamina P, ya. Dulu lambang Pertamina bukan itu, pemirsa. Lambang Pertamina itu laut. Kemudian pada masa direktur utama, yaitu Ari Hartono Sumarno, kakak dari mantan Menteri BUMN Rini Sumarno, lambang Pertamina ini berubah seperti yang sekarang. Nah, kelihatan jelas sekali. Ini ada Pantai Seger, kemudian ada Pantai Kuta juga, ya, di sebelahnya. Dengan adanya sirkuit Mandalika ini, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini secara pariwisata menjadi terkenal begitu, ya, karena memang dengan adanya sirkuit bertaraf internasional seperti ini, maka banyak sekali wisatawan yang datang karena memang diliput oleh media nasional. Namun pemirsa ketahui bahwa sirkuit internasional Mandalika ini bukan satu-satunya sirkuit di Indonesia. Sebelumnya ada sirkuit Sentul di Jawa Barat yang juga menjadi andalan Indonesia ketika untuk event-event berupa balapan, ya. Balapan motor, kemudian trail, ya, berupa sepeda motor ataupun roda 2. Banyak sekali wisatawan yang bersuah foto, pemirsa, ya. Kemudian juga angin semilir, tidak kencang begitu. Nah,
pemandangan kanan kiri ada perbukitan, pergunungan, kemudian juga ada laut ya. Memang menambah suasana di sirkuit ini eksotis pemirsa. Sekali lagi, sirkuit ini memiliki panjang 4,32 km. Kemudian ada 19 tikungan ya. 19 kelokan di sirkuit ini. Kita tahu bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini pemirsa, khusus ada 2 pulau besar, ada Pulau Lombok, ada Pulau Sumbawa. Nah, ini berada di Pulau Lombok. Pulau Lombok ini mayoritas penduduknya berasal dari suku Sasak. Sedangkan di Pulau Sumbawa ada suku Bima atau Mbojo, kemudian ada suku Sumbawa. Nah, bisa disaksikan bahwa sirkuit internasional Mandalika ini secara pembangunan sepertinya belum tuntas betul ya, karena infrastrukturnya belum sempurna begitu, baik berupa jalan maupun fasilitas yang ada. Ini tentu menjadi PR ya bagi pihak pemerintah baik pusat maupun daerah serta pengelola sirkuit khususnya PT Pertamina Persero untuk melengkapi infrastruktur yang ada di sirkuit Mandalika ini. Saya ajak pemirsa agak ke atas supaya bisa melihat jelas bagaimana pemandangan di Bukit Seger ini. Saya tidak tahu pemirsa mengapa ini dinamakan Bukit Seger. Mungkin karena hawa udaranya yang seger ya. Jadi seperti minum es itu kan seger. Ya, ini kalau di atas ini lebih terlihat ke pemandangan atau panorama dari bawah. Memang Indonesia ini negara yang sangat luas dan sekaligus indah pemirsa. Ini tentu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri begitu ya. Nah, ini kalau dari atas bisa lebih jelas. Nah, pemandangan sirkuit Mandalika yang dikelola oleh PT Pertamina Persero, BUMN Migas Nasional. Nuwun sewu, Bu. Nah, saya ajak pemirsa untuk ke puncak. Sayang, mohon maaf pemirsa, saat ini atau sore ini tidak ada event berupa balapan di sirkuit Mandalika ini. Kalau ada ya jalanan macet. Kemudian juga lokasi ini tentu sangat ramai sekali. Nah, ini pemandangan berupa pantai. Ya, saya sudah berada di puncak. Para wisatawan yang berada di puncak berfoto-foto ria sambil menikmati pemandangan dari atas, pemandangan laut, pemandangan sirkuit Pertamina Mandalika. Sekali lagi, sirkuit Mandalika ini dengan selesainya dibangun walaupun belum tuntas, itu membuat Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Kabupaten Lombok Tengah ini terkenal. Ya, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB ini pemirsa beribu kota di Kota Mataram. Kemudian di Pulau Lombok sendiri ada Kabupaten Lombok Barat yang beribu kota di Gerung. Kabupaten Lombok Tengah beribu kota di Praia. Kabupaten Lombok Timur beribu kota di Selong. Kabupaten Lombok Utara berada di Tanjung. Kemudian di Pulau Sumbawa ada Kabupaten Sumbawa beribu kota di Sumbawa. Kemudian ada Kabupaten Sumbawa Barat beribu kota di Taliwang. Kemudian ada Kabupaten Dompu beribu kota di Dompu. Kemudian ada Kota Bima dan Kabupaten Bima ya, yang beribu kota di Woha. Nah, ini luar biasa pemirsa. Pemandangan yang begitu indah di Indonesia Timur khususnya Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat ini ketika awal kemerdekaan dulu adalah termasuk masuk Provinsi Indonesia Timur. Kemudian setelah itu masuk Provinsi Sunda Kecil bersama Nusa Tenggara Timur dan Pulau Bali. Tapi setelah itu menjadi provinsi sendiri sampai dengan saat ini. Dan Pulau Lombok ini terkenal dengan Pulau Seribu Masjid karena mayoritas penduduknya hampir 85% adalah beragama Islam atau Muslim. Jadi Pulau Seribu Masjid. Ya tidak hanya masjid mungkin pemirsa, termasuk musola ya atau langgar begitu. Baik, untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Lutfi Khairuddin melaporkan dari Sirkuit Internasional Mandalika PT Pertamina Persero di Kabupaten
Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pukul 16 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah atau WITA.